Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Rahma Kamila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tahap-tahap perkembangan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama ada pengertian perkembangan. Pengertian perkembangan adalah proses pematangan dari sel di dalam tubuh menuju kedewasaan. Perkembangan dimulai dari kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan. Yang pertama ada masa sebelum lahir atau prenatal period. Masa ini berlangsung sejak terjadinya konsepsi atau pertemuan sel orang tua sampai lahir kira-kira 9 bulan atau 10 hari atau 20 atau 90 hari. Yang kedua ada masa bayi baru lahir atau newborn. Masa ini dimulai dari sejak lahir sampai bayi berumur kira-kira 10 atau 15 hari pertumbuhan atau perkembangan. Yang ketiga ada masa babyhood. Masa ini dimulai dari umur 2 minggu sampai umur 2 tahun. Masa bayi ini dianggap sebagai periode kritis dalam perkembangan kepribadian karena merupakan periode di mana dasar-dasar untuk kepribadian dewasa. Yang keempat ada balita, bayi berumur di bawah 5 tahun. Rentang usia balita dimulai dari 2 sampai dengan 5 tahun atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 24 sampai 60 bulan. Periode usia ini disebut juga sebagai usia prasekolah. Yang kelima ada masa kanak-kanak awal atau early childhood. Awal masa kanak-kanak berlangsung dari 2 sampai 6 tahun. Masa ini dikatakan usia para kelompok karena pada masa ini dipelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan yang lebih tinggi. Yang keenam ada masa kanak-kanak akhir atau later childhood. Akhir masa-masa kanak-kanak atau masa anak sekolah ini berlangsung dari umur 6 tahun sampai umur 12 tahun. Tahap ini juga disebut masa intelektual yang siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Yang ketujuh ada masa puber atau puberti. Tahap ini terjadi pada umur 11 atau 12 tahun sampai umur 15 atau 16 tahun. Kriteria yang sering terjadi digunakan adalah haid pada anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Yang kedelapan ada masa dewasa awal atau early adulthood. Dewasa adalah periode yang paling penting dalam masa kehidupan. Masa dewasa awal juga dari umur 21 sampai umur 40 tahun. Yang kesembilan ada masa madya atau middle adulthood. Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 sampai umur 60 tahun. Yang ke-10 yaitu ada masa lanjut usia atau later adulthood. Lanjut usia adalah periode penutupan dalam rentang hidup seseorang. Masa ini juga dimulai dari umur 60 tahun sampai wafat yang ditandai dengan adanya perubahan fisik dan psikologis yang semakin menurun. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama ada faktor genetik atau keturunan. Seorang anak laki-laki maupun perempuan akan mewarisi genetik dari orang tuanya, misalnya seperti bentuk dan warna rambut, warna mata, bentuk tubuh, atau warna kulit dan lain sebagainya. Yang kedua ada faktor hormon. Di dalam tubuh manusia mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya tersendiri. Selain itu juga, hormon yang ada di dalam tubuh juga mendukung proses pertumbuhan serta perkembangan. Yang ketiga ada faktor gizi. Faktor gizi yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Pada saat masa-masa pertumbuhan, tubuh kita akan memerlukan banyak protein, sedangkan air dan makanan yang dikonsumsi juga akan membantu tubuh memproduksi energi terbentuknya sel-sel tubuh. Aktivitas sehari-hari yang kita lakukan juga turut berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang keempat ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberi dampak positif seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi, adanya dukungan kemajuan teknologi rumah tangga serta perekonomian. Yang kelima ada olahraga atau kesehatan. Olahraga menjadi salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kekuatan otot dan tulang saat berolahraga akan tumbuh dengan baik serta sistem imun di dalam tubuh dapat terhindar dari penyakit. Yang keenam ada faktor pendidikan. Untuk menunjang perkembangan manusia, peran pendidikan sangat penting. Pendidikan akan memberikan efek positif bagi emosional, intelektual, kesehatan mental, dan aktivitas sosial lainnya. Selain itu juga pendidikan juga menjadi wadah untuk membimbing proses kedewasaan seseorang.
Pendidikan formal dan informal membantu dalam pembentukan keterampilan dan pengetahuan serta mempengaruhi perkembangan kognitif dan sosial seseorang. Baik, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.